Aku rela makan nasi sama garam setiap hari, asal ditemani suami yang setia. Tapi dia bahkan tak memberi makan, tak memberi nafkah, dan malah memberi luka lewat perempuan lain. Tari, wanita sederhana yang menikah karena cinta. Awalnya percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Dia jatuh cinta pada Damar, lelaki pengangguran, tapi tampak penuh perhatian. Meski orang tuanya tak setuju, Tari tetap kekeh ingin hidup bersama Damar. Ia berpikir, asal kami saling mencintai, semuanya bisa dihadapi. Namun, setelah menikah, kenyataannya tak semanis apa yang dia kira. Hari-hari berlalu tanpa nafkah lahir dari suaminya. Damar tak bekerja, hanya menghabiskan waktu dengan nongkrong, bermain game di ponsel murahnya, dan merokok dengan uang pinjaman. Dia bahkan marah jika diminta bekerja. Aku bukan babu uang, katanya setiap kali Tari menyarankan untuk melamar kerja. Sementara Tari bekerja sebagai kasir minimarket, gajinya hanya cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Tapi dia tetap sabar, berharap Damar akan sadar. Tari tak pernah mengeluh, bahkan ketika dirinya harus mencuci, memasak, dan mengurus semua kebutuhan rumah, ia tetap setia, menunggu Damar berubah. Namun yang dia dapatkan justru luka demi luka. Damar mulai pulang larut malam, bahkan beberapa kali tak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya hanya menginap di rumah teman, kamu jangan ribet. Tapi hati Tari berkata lain. Nalurinya menjerit bahwa Damar menyembunyikan sesuatu, dan kecurigaannya terbukti. Suatu malam, Tari diam-diam mengikuti Damar. Ia menyewa ojek online dan membuntuti suaminya yang mengendarai motor hasil minjam. Damar berhenti di sebuah rumah sederhana. Ia masuk ke dalam dan disambut hangat oleh seorang wanita berpakaian seksi dan dua anak kecil yang langsung memanggilnya Om Damar. Tari menunggu di luar selama 2 jam, dan ketika lampu kamar dimatikan, hatinya runtuh. Ia tahu suaminya sedang tidur dengan wanita lain. Wanita itu janda anak 2. Besoknya, Tari tak langsung marah. Ia menunggu Damar pulang. Ketika Damar datang dengan wajah santai dan bau parfum murahan, Tari menatapnya tajam. Enak ya tidur di ranjang janda yang bisa kasih kamu segalanya. Aku ini apa di matamu, Dam? Damar terkejut, tapi seperti biasa, ia membentak dan menyalahkan Tari. Kamu tuh istri yang gak bisa bikin laki-laki nyaman, cuma bisa nagih duit terus, bawel, bikin stres. Aku cuma nagih tanggung jawabmu sebagai suami. Selama ini aku yang kerja, aku yang kasih makan, aku yang bayar kontrakan. Kamu tuh suami apa benalu? Damar tak terima. Ia menampar Tari. Tapi itu kali terakhir dia menyentuh Tari. Kebangkitan Tari setelah malam itu, Tari pergi meninggalkan rumah. Ia mengajukan gugatan cerai. Orang tuanya yang dulu kecewa karena Tari memilih Damar, kini menyambutnya dengan hangat. Butuh waktu, tapi Tari bangkit. Ia melanjutkan kuliah malam, bekerja di tempat yang lebih baik, dan perlahan hidupnya membaik. Ia belajar mencintai dirinya sendiri. Sementara Damar, setelah ditinggal Tari, janda itu pun meninggalkannya. Damar tak punya rumah, tak punya uang, dan akhirnya tinggal di emperan warnet, hidup sebagai mukundu sejati. Cerita ini menyentuh luka banyak perempuan yang mengalami perlakuan tak adil dalam pernikahan, terutama perempuan yang memilih menikah karena cinta, lalu harus menerima kenyataan bahwa cinta saja tak cukup ketika pasangan tak punya tanggung jawab. Suami bukan hanya tentang kehadiran fisik, nafkah lahir, dan batin adalah kewajiban. Bukan berarti harus kaya raya, tapi berusaha dan mau berjuang adalah bukti cinta dan komitmen. Ketika seorang pria hanya memberi janji tanpa tindakan, hanya memberi nafsu tanpa kasih sayang, dan hanya tahu menuntut tanpa memberi,
Dia bukanlah suami, melainkan beban. Tari mengajarkan kita untuk tidak menoleransi ketidakadilan hanya demi mempertahankan status. Kadang, melepaskan lebih menyelamatkan daripada bertahan dalam hubungan yang merusak. Ketika harga diri diinjak, ketika cinta hanya membuatmu hancur, kamu berhak pergi. Sementara Damar adalah contoh nyata pria Mokondo, hanya bermodal alat kelamin dan pesona manis di awal. Tapi begitu diminta tanggung jawab, dia lari. Begitu pasangannya jatuh, dia cari pelarian. Lelaki seperti ini banyak di sekitar kita. Bersembunyi di balik rayuan, tapi tak punya isi kepala dan isi dompet. Jangan menikah dengan cinta saja. Nikahilah seseorang yang mau berjuang bersamamu, bukan menumpang hidup padamu. Hari itu, langit mendung menggantung di atas gedung pengadilan agama. Tari duduk tenang di ruang tunggu, mengenakan gamis abu-abu dan kerudung hitam. Wajahnya tak lagi sembab, bukan karena hatinya tak sakit, tapi karena air matanya sudah kering. Hari ini adalah sidang cerai terakhir. Damar datang terlambat seperti biasa, masih dengan gaya cuek dan jaket bolong kebanggaan yang dulu dibelikan Tari. Tapi kali ini, tak ada sorot kasih di mata Tari. Yang tersisa hanya dingin. Saat hakim memutuskan gugatan cerainya dikabulkan, Damar terlihat gelisah. "Tar, seriusan kamu mau pisah? Kamu gak kasihan aku hidup gimana nantinya?" tanya Damar lirih, nyaris seperti orang panik. Tari menatapnya tajam. "Kamu harusnya pikirin itu dulu sebelum tidur sama janda anak 2. Sebelum maki aku tiap malam. Sebelum mukul aku waktu aku cuma minta kamu jadi suami yang bertanggung jawab. Tapi, aku kan suami kamu. Dulu iya. Sekarang, kamu cuma masa lalu yang ingin aku lupakan." Damar tertunduk, tak lagi punya argumen. Bahkan teman-teman yang biasa dia andalkan pun sudah menjauh. Janda yang dulu dia banggakan sudah pergi bersama pria lain yang lebih mapan. Keluar dari ruang sidang, Tari mengangkat wajahnya ke langit. Gerimis turun pelan, seperti menyambut kebebasan yang baru. Ia menghela nafas panjang, lalu tersenyum tipis. Seseorang memanggil namanya Rani. Sahabatnya yang dulu berkali-kali memperingatkan tentang Damar. Ia datang dengan pelukan hangat dan sebotol air mineral. "Gimana rasanya?" "Lega," jawab Tari. Mereka duduk di taman kecil depan pengadilan. Tari membuka dompet dan melihat foto lamanya dengan Damar. Ia diam sejenak, lalu merobeknya, membuangnya ke tong sampah di sebelah bangku. "Aku pernah cinta setengah mati sama orang yang salah," katanya lirih. "Tapi aku gak akan mati karenanya. Aku masih punya hidup, cita-cita, dan harga diri." Rani menggenggam tangan Tari. "Kamu perempuan hebat, Tar. Gak semua orang berani keluar dari hubungan toksik kayak gitu." Tari tersenyum. Untuk pertama kalinya senyum itu bukan topeng, bukan paksaan, tapi senyum kelegaan dari luka yang mulai sembuh. Hari itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari hidup baru. Bukan lagi hidup yang dipenuhi harapan palsu, tapi hidup yang dibangun oleh kekuatan diri sendiri. Dan Damar, ia hanya siluet samar dari masa lalu. Sosok Mokondo yang kini terpinggirkan oleh dunia. Ia mungkin masih hidup, tapi tak lagi hidup di hati siapapun, bahkan dirinya sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai kisah drama rumah tangga, perselingkuhan, pengkhianatan, hingga kisah inspiratif perempuan yang bangkit dari luka. Cerita-cerita ini dibuat dengan hati yang menggugah emosi dan memberi pelajaran hidup. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan episode terbaru yang lebih seru dan lebih menggugah emosi.
karena setiap kisah bisa jadi cermin hidup kita.